Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep pemikiran dan peradaban ekonomi pada masa Rasulullah SAW yang beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Zahar Imam, yang kedua ada Yasir Umairi, dan yang ketiga ada Sinata Putri. Lalu setelah itu ada pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Lalu selanjutnya ada kehidupan perekonomian sebelum adanya Islam, yang dimana pada masa sebelum Islam, bangsa Arab sudah cukup maju dalam bidang pertanian dan perdagangan. Mereka berhasil membangun bendungan besar seperti Ma'arib, menggunakan pupuk alami seperti pupuk kandang, dan melakukan penyilangan tanaman untuk mendapatkan bibit unggul. Untuk pengelolaan ladang dan sawah dilakukan seperti sistem sewa tanah, bagi hasil, atau kerjasama dengan para penggarap. Selain itu, mereka juga sangat aktif berdagang dengan bangsa lain. Namun, di balik kemajuan dalam bidang pertanian dan perdagangan, masa sebelum Islam juga menghadapi masalah ekonomi yang serius. Salah satunya adalah praktik membungakan uang yang sudah menjadi hal biasa dalam perekonomian masyarakat Arab. Bunga bahkan dianggap sebagai komponen penting dalam perdagangan. Pada masa itu, masyarakat Arab tidak membedakan antara riba dan perdagangan. Mereka menganggap bahwa hal tersebut wajar dan sah. Lalu setelah itu ada periode Madinah, perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian. Pada awal berdirinya pemerintahan Islam, kondisi masyarakat di Madinah masih belum stabil, terutama dalam hal ekonomi ketika Rasulullah tiba. Beliau menyadari pentingnya membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai kemandirian umat Islam. Oleh karena itu, beliau mengambil beberapa langkah inisiatif di Madinah, yaitu diantaranya yang pertama membangun masjid, yang kedua ukhuwah Islamiyah, yang ketiga membangun pasar, dan yang keempat konstitusi negara. Lalu berikutnya ada kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat utama yang digunakan untuk mencapai tujuan syariah. Kebijakan fiskal ini dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengelolaan pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah. Contohnya yaitu sumber pendapatan primer terdapat kharaj, infak, yusra, ghanimah, fai, khums, jizyah, dan kafaroh. Yang sekunder terdapat uang tebusan perang, pinjaman-pinjaman, khumus atas serikat, wakaf, nawaib, zakat fitrah, dan bentuk lain sedekah. Yang kedua, terdapat sumber pengeluaran primer. Yang pertama, terdapat biaya pertahanan, zakat, dan isyar, gaji, upah, hutang, dan bantuan untuk musafir. Lalu yang sekunder, terdapat beasiswa, hiburan, tamu negara, pembebasan budak, dan pelunasan hutang miskin. Lalu setelah itu ada kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan adalah penggunaan mata uang dinar dan dirham. Kebijakan ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi pada masa itu. Beberapa contoh kebijakan moneter yaitu yang pertama penggunaan dinar dan dirham, yang kedua penghapusan biaya impor emas dan perak, lalu setelah itu yang ketiga ada larangan ihtikar, yang keempat larangan riba dan spekulasi, yang kelima kontrak kerjasama bagi hasil. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yaitu mendasar antara kebijakan fiskal dan moneter, terutama dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat serta mengukur suku bunga yang ada. Sementara itu, kebijakan fiskal lebih fokus pada pengelolaan dan kesejahteraan sektor-sektor ekonomi, mulai dari konsumen, pekerja, hingga pelaku usaha. Kebijakan fiskal biasanya berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan penerimaan negara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.